إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian para ikhwan, kenapa selawat Fatih kok mempunyai keutamaan yang luar biasa? Satu, selawat Fatih itu punya keutamaan luar biasa karena pada selawat Fatih satu-satunya sholawat yang di dalamnya tidak ada permintaan apapun kecuali doa dan pujian kepada Rasulullah, murni, tidak ada permintaan. Jadi ketika kita banyak memuji Allah dan Rasulnya, itu lebih agung di mata Allah daripada orang yang berdoa minta-minta terus. Karena yang banyak orang itu ketika sudah pegang tasbih, yang ada di hatinya hajatnya. Ya, kalau hatinya ini diajari, makanya selawat Fatih ini selawat ikhlas. Tidak ada permintaan apapun kecuali mengagungkan Allah dan Rasulnya. Satu. Yang kedua, pada selawat Fatih itu adalah sejarah Nabi, yang mana sejarah Nabi sejak belum adanya langit bumi sampai kiamat ada di selawat Fatih. Simpel, pendek, akan tetapi terangkum semuanya. Sehingga kalau ayat-ayat Quran maknanya terangkum dalam Al-Fatihah, tapi rahasia selawat terangkum dalam Al-Fatih, sehingga disebut juga Al-Fatih sebagai Sayyidus Sholawat, penghulu selawat. Kenapa kok seperti itu? Ya, mau dikasih tahu? Ya cepet dulu dong. Jadi para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan sebelum menciptakan seluruh makhluk. Intinya Allah berkehendak untuk memperkenalkan dirinya. Dalam kesendiriannya Allah hendak memperkenalkan dirinya, maka harus menciptakan yang harus mengenal dirinya. Maka Allah ciptakan makhluk. Dan makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Rasulullah. Karena makhluk pertama menjadi pembuka dari terciptanya makhluk selanjutnya, itulah Al-Fatihi lima ughliq, pembuka semua yang terkunci. Belum ada makhluk, seluruh makhluk terkunci dalam kegaiban. Maka dengan hadirnya Rasulullah sebagai makhluk pertama, maka makhluk selanjutnya tercipta karenanya. Jadi Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq dalam arti yang lain, dengan cahaya iman yang memancar keras dahsyat dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tembus ke hati-hati seluruh makhluk, terutama orang-orang yang beriman, orang Islam, nembus ke hati orang Islam sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi pancaran imannya bukan dari Rasulullah, cuma ketika Nabi Adam pancarannya mantul dulu ke Nabi Adam, dari hati Rasulullah ke Nabi Adam. Dari Nabi Adam baru ke umat, yaitu anak-anak Nabi Adam dan Hawa. Nabi selanjutnya pun juga memancarkan cahaya iman dari pancaran iman yang ada di hati Rasulullah, yang pada saat itu masih di alam arwah, itu mancar ke hatinya Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Isa. Sehingga para nabi yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi Isa
jumlahnya 124.000, pancaran imannya dari pancaran iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, yang kita bagaimana? Langsung dari Rasulullah kepada kita. Cuma wasilahnya melalui hatinya para wali. Jadi Rasulullah ke wali kutub. Setiap zaman ada kutbul aktab atau khatmul aulia fi kulli zaman. Itulah yang menjadi cermin dari hatinya Rasulullah, memancar sinar iman. Dan dari hati beliau memancar kepada para wali di bawahnya sampai kepada kita. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya, iman itu laksana, ya kalau diibaratkan seperti setrum listrik itu. Tidak ada ceritanya dari pembangkit langsung masuk rumah. Kira-kira kalau rumah dimasukin listrik dari pembangkit gimana jadinya? Ya, bukan hanya kebakar, habis tambah bekas. Karena ya mega, ya, ukuran sudah jutaan watt. Rumah butuhnya 450 cukup. Dikasih jutaan gimana? Itu tidak mungkin. Maka dari pemancar itu, jadi pemancar generatornya harus disimpan dulu di generator yang terbesar, gardu besarnya. Dari gardu besar ini dipancarkan ke setiap kota. Misalnya ngambil dari Indramayu. Dari Indramayu di situ ada gardu besarnya memancar ke berbagai kota, termasuk yang Jakarta. Katanya sih gardunya ada di Cawang. Gardu besar Jakarta ke Cawang dulu, tidak langsung ke rumah-rumah. Dari gardu itu ke gardu yang lebih kecil sampai gardu yang pinggir jalan. Dari gardu pinggir jalan ke meteran kita di rumah. Seperti itulah pancaran iman di hati manusia yang tanpa kabel. Jadi kita ini sekarang beriman karena dapat pancaran imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para ikhwan rahimahullah, Al-Fatih lima ughliq, yang membuka hati yang syirik dengan syafaat Rasulullah menjadi tauhid. Hati yang berada dari kegelapan, ya, kegelapan zaman jahiliyah, yang tidak tahu benar-benar salah-salah, maka dengan pancaran ilmu dari Rasulullah, maka terbukalah hati manusia dari kebodohan menjadi ke terangnya ilmu yang akan membimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatih lima ughliq. Secara zahir Rasulullah Al-Fatih yang menaklukkan Mekah, yang tadinya di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Bahkan di dalam Ka'bah dulu ada patung. Karena orang-orang zaman jahiliyah dulu sama tawaf di Ka'bah tapi bawa patung. Jadi tawaf syirik. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah buka, Allah taklukkan. Sehingga Rasulullah adalah Al-Fatih. Cuma yang heran itu ulama Saudi nulis di fatwanya, selawat Fatih ini selawat syirik katanya. Karena mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena nggak tahu. Kemudian orang yang baru pulang dari Saudi, ada namanya Mahrus Ali. Jadi pulang, orang Surabaya, nulis buku, judulnya Mantan Kiai NU Menggugat Selawat Syirik dan Bid'ah. Itu ya bisa dari kubu mana, ya, sudah kita tahu kan. Jadi itu yang mana salah satu yang ada selawat yang dianggap syirik adalah selawat Fatih. Saya ingat ada di halaman 82. Saya dulu masih buku itu terbit ketika saya di Menteng, di Cutmutia, masih jadi imam sana. Salah satu pengurus masjid bawa buku itu. Ini Ustaz, baca ini. Artinya mau nyalain saya.
Karena saya memang di masjid ada halakoh tijani dan wadifah hailalah. Kemudian dia ini baca, saya baca, saya ketawa. Baru pertama saya baca satu baris, saya sudah ketawa. Kenapa? Sudah kelihatan. Akhirnya saya panggil, ya. Ini Pak, ayo baca bareng-bareng. Ya. Di antara selawat yang tergolong selawat syirik adalah selawat Al-Fatih. Ya. Lafalnya sudah ditulis, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil Maulik dan seterusnya. Kemudian artinya, jadi selawat, semoga selawat tercurah kepada Nabi Muhammad yang pembuka semua yang terkunci. Nah, menurut mereka Al-Fatih lima ulik ini kalimat syirik katanya. Kemudian komentar penulis, ya ini. Setelah komentar penulis ada kalimat, saya tidak tahu apa yang dimaksud pembuka semua yang terkunci. Ya. Mungkin setelah itu ditulis fatwa, ya, ulama Saudi Arabia seperti ini. Maka ada fatwanya Mufti Saudi, namanya bin Bas, Abdullah bin Bas. Ini intinya selawat itu syirik menurut mereka. Kemudian saya ulang lagi, monggo, namanya Pak Puji, monggo Pak, kita ulang lagi kalimatnya. Dari komentar penulis, saya tidak tahu apa maksud Al-Fatihil lima ulik. Kalimat saya tidak tahu. Coba apa artinya saya tidak tahu? Apa artinya saya tidak tahu? Saya bodoh. Saya Kira-kira orang goblok bisa komentar apa enggak? Komentarnya orang goblok bisa diterima apa enggak? Malu. Ini bilang tidak tahu maksudnya sudah ngecap-ngecap sembarangan. Ini orang goblok kayak gini, saya gituin sekalian. Karena orang kayak gitu kalau udah sekalian tidak dijelokkan, tidak berhenti. Itu. Akhirnya malu sendiri. Jadi Al-Fatih lima ulik pembuka semua yang terkunci. Bahkan Rasulullah secara zahir kata Al-Fatih artinya penakluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menaklukkan kota Mekah yang tadinya terkunci. Umat Islam mau masuk, bahkan yang ada diusir. Setelah mau datang kembali, mau haji, mau tawaf, dikunci, tidak boleh masuk kota Mekah. Dengan mukjizatnya Allah taklukkan kota Mekah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Fatih ini banyak. Al-Fatihil lima ughliq. Kemudian makna Al-Fatihil lima ughliq kok yang lebih dalam lagi. Mau? Dalam tapi kalau kejebur gimana? Jadi mana yang lebih dalam lagi dari Al-Fatihil lima ughliq? Yaitu ada di Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dhurriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha. Yahdillahu li nurihi may yasha. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini korelasinya dengan ayat Quran. Bahwa yang membuat alam semesta ini bercahaya, baik cahaya kita bisa melihat alam, termasuk cahaya hati sehingga kita tahu benar-benar salah-salah, termasuk cahaya iman sehingga kita tahu kemana akan kembali, yakin kepada Allah dan Rasulnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bentuknya cahaya itu oleh Allah dilukiskan, digambarkan. Jadi diumpamakan.
Mathalu nuri kamiskatin, bagaikan miskat. Apa miskat? Ya, kalau ada ulang tahun Cina itu kan ada lampu hias atau lampion. Ya, dunia kayak gitu. Jadi warna-warni, bagus dilihat dari luar. Itu. Dan orang taunya hanya dari luar. Dalamannya nggak tahu ada apa di dalamnya. Inilah dunia yang ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Fiha misbah, karena di dalamnya ada sumber cahaya misbah, pelita. Apa pelita itu? Itulah cahaya atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nurnya Kanjeng Nabi. Al-misbah fi zujaj, dan cahaya itu oleh Allah diletakkan dalam satu tabung kaca. Yang az-zujajatu kana kaukabun. Tabung kacanya itu sendiri, ya bolamnya itu bercahaya, berkilau, laksana bintang-bintang. Siapa mereka? Itulah para nabi yang dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, ilmu nubuah dan risalahnya itu ngambil dari al-misbah. Siapa al-misbah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.